Semua bajak laut awan hitam terkejut. Orang yang menembak adalah pemimpin kecil dari tim kecil mereka. Dan basis kultivasinya sudah dianggap cukup kuat di Gunung Heiyun. Terutama senjata sihir perisai hitamnya. Yang sangat kuat, pada dasarnya. Tak terkalahkan. Tapi itu dibelah oleh pria di depannya dengan pedang. Kekuatan macam apa ini? Kamu sangat berani. Kamu benar-benar menyerangku di Gunung Heiyun. Kamu mencari kematian. Namun, meskipun orang-orang ini terkejut, aura mereka penuh dengan kemakmuran. Dan mereka sama sekali tidak berniat menyerah. Dan mereka membunuh. Qin Chen lagi dalam sekejap. Ledakan. Dalam sekejap. Beberapa orang di sekitar Qin Chen menembak bersama. Dan aura jalan meledak. Jalan ini berevolusi menjadi berbagai bentuk. Seperti sungai panjang. Berkelok-kelok menuju Qin Chen dalam sekejap. Kekuatan Dao. Tampaknya orang dari dunia bawah ini juga mengolah Dao. Gumam Qin Chen. Mengamati dengan cermat. Dunia bawah ini sebenarnya tidak berbeda dengan lautan kosmik. Satu-satunya perbedaan adalah lingkungan dan makhluk di sini. Meskipun makhluk-makhluk di sini terlihat sangat hidup. Meskipun ada remaja, orang parubaya, Del yang seharusnya kuat. Mereka semua memiliki gelombang kematian yang melekat di sekitar mereka. Bahkan orang muda, tubuh mereka awalnya dipenuhi dengan kematian. Banjir. Hampir tanpa vitalitas sedikit pun. Selain itu, meskipun makhluk hidup di sini juga mempraktikkan Dao, dan bahkan memiliki aturan yang berbeda, tetapi tidak peduli aturan dan Dao apapun, esensi intinya memiliki jejak kematian, yang tidak dapat dipisahkan dari Dao kematian. Agak setara. Jalan dan aturan yang dikembangkan oleh orang-orang ini tampaknya berasal dari jalan kematian. Kali ini, menghadapi serangan orang-orang ini, Qin Chen bahkan tidak mengelak, dan membiarkan serangan orang-orang ini jatuh tiba-tiba. Senior, murid Gouwa menunjukkan kepanikan, dan dia buru-buru berseru. Ledakan. Kemudian, dia melihat jalan reguler yang tak terhitung jumlahnya menutupi Qin Chen dalam sekejap, dan hantaman agung menyapu Qin Chen sebagai pusat dan menyapu ke segala arah. Sudah berakhir. Aku akan mati. Tidak apa-apa jika aku mati. Tetapi dia belum menemukan saudara perempuanku. Mata Gouwa menunjukkan keputusasaan. Dan dia tidak bisa menahan untuk menutup matanya. Sebelum meninggal, dia masih memikirkan adiknya. Hanya, dia menunggu lama. Tetapi menemukan bahwa tubuhnya masih belum rusak. Apa yang telah terjadi? Dia tidak bisa membantu tetapi membuka matanya. Dan kemudian melihat pemandangan yang membuatnya tidak bisa dipercaya. Serangan orang-orang kuat di sekitarnya yang membuatnya merasa putus asa dan ketakutan menimpa Qin Chen. Dan Qin Chen sama sekali tidak terluka. Tidak hanya itu. Setelah serangan itu mengenai Qin Chen, mereka seperti aliran udara. Ditelan dan diserap oleh tubuh Qin Chen. Dan tidak menyebar sama sekali. Jadi dia tidak menerima dampak apapun sama sekali. Apa situasinya? Gouwa tertegun. Kamu, tidak hanya Gouwa yang tertegun. Tapi bandit Gunung Heiyun yang bergerak juga tertegun. Bukannya mereka belum pernah melihat orang kuat yang bisa memblokir serangan mereka. Tapi ini pertama kalinya mereka melihat orang kuat yang memungkinkan mereka menyerang dan bahkan menyerap serangan mereka seperti Qin Chen di depannya. Ini hanyalah monster. Ketakutan. Orang-orang ini bahkan berhenti menyerang. Wajah mereka gemetar. Nah, ini seranganmu. Terlalu lemah. Nafas tak berujung memasuki tubuh Qin Chen. Dan Qin Chen tidak bisa menahan untuk menjilat lidahnya. Dia datang ke dunia bawah untuk pertama kalinya. Dan berbagai jalan di dunia bawah adalah hal yang menyehatkan baginya. Sebelum orang-orang ini bertindak, Qin Chen segera menemukan bahwa kekuatan aturan jalan yang dipraktikkan oleh orang-orang ini dapat berdampak pada dirinya. Aturan jalan bergizi. Satu-satunya hal yang membuat Qin Chen sedikit tidak puas adalah bahwa basis kultivasi orang-orang ini terlalu lemah. Dan kekuatan nutrisi yang diteruskan masih sedikit lemah, yang hanya bisa dianggap lebih baik daripada tidak sama sekali. Kamu, semua orang yang hadir ketakutan, dan beberapa dari mereka berbalik dan lari. Ingin pergi. Qin Chen tersenyum. Ledakan. Napasnya luar biasa, dan kekuatan tak terlihat menyapu, menutupi beberapa orang di depan mereka dalam sekejap. Ah, beberapa orang berteriak dalam sekejap. Dan tubuh mereka mulai membusuk. Kami menyerah.
Seseorang berteriak, ketakutan di dalam hati mereka. Ini Gunung Heiyun. Selama dia tidak mati, mereka masih memiliki kesempatan untuk diselamatkan saat orang dewasa mengambil tindakan. Jika dia mati sekarang, itu benar-benar sudah berakhir. Tetapi, namun, Qin Chen tidak memperhatikannya sama sekali. Nafas kematian melonjak, dan tubuh orang-orang ini dimusnahkan dalam sekejap, berubah menjadi jalan tak berujung, ditangkap oleh Qin Chen, dan kemudian dimakan sekaligus. Qin Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa jalan kematian di tubuhnya telah menerima sedikit makanan. Tetapi makanan ini sangat sedikit, dan itu hanya membuat jalan kematiannya bergerak sedikit. Itu terlalu lemah. Asal-usul Dao di tingkat tertinggi masih sedikit lemah, dan itu hampir tidak membantu. Qin Chen menghela nafas. Beberapa sakit kepala. Meskipun jalan di tubuh orang-orang ini agak memupuk jalan mereka sendiri, tetapi kekuatan yang memupuknya tidak cukup. Tampaknya dengan basis kultivasi saya saat ini, saya khawatir setidaknya orang yang kuat di atas tingkat detasemen diperlukan untuk benar-benar sedikit meningkatkan diri. Adapun antek-antek lainnya, mereka tidak banyak berguna. Aku hanya tidak tahu berapa banyak detasemen yang ada di dunia bawah ini. Gumam Qin Chen, senior. Apa yang kamu katakan? Tubuh Gouwa bergetar di sampingnya. Dan ketika dia mendengar kata-kata Qin Chen, dia menjadi linglung. Bukan apa-apa, Qin Chen tersenyum dan menepuk kepala Gouwa. Kemudian dia melihat ke puncak Gunung Heiyun yang paling megah di depannya. Dan dia bisa merasakan aura menakutkan dengan cepat menyapu keluar dari bagian dalam Gunung Heiyun. Siapa yang berani bertindak liar di Gunung Awan Hitamku? Diiringi oleh aura yang menakutkan ini, teriakan kemarahan yang mengejutkan bergema di dunia. Dan di bawah mata semua orang, sosok hitam datang langsung dari Gunung Awan Hitam. Terbang keluar. Ledakan, dominasi tidak terbatas, dan nafas menekan kuartet. Ini adalah pria kekar berbaju hitam, dan itu adalah Yang Mulia Dewa Heiyun. Selain Yang Mulia Dewa Heiyun, pria tua bergigi kuning dan gadis ular yang mempesona juga muncul seketika, menatap dingin ke arah Qin Chen yang tidak jauh. Saya telah melihat Tuan Dewa Heiyun di Gunung Heiyun. Banyak bandit yang ketakutan melihat pengunjung, dan mereka semua tampak hormat dan fanatik. Heiyun God, Qin Chen menyipitkan matanya, menatap orang yang datang, dan tertawa. Akhirnya, seekor ikan besar datang. Orang di depannya jelas adalah ahli detasemen. Ini di luar harapan Qin Chen. Lagi pula, dari tetua desa tua, Qin Chen mengetahui bahwa Gunung Heiyun hanyalah sekelompok bandit, dalam keadaan normal. Untuk sekelompok bandit, menurut pendapat Qin Chen, pemimpinnya setengah langkah dari puncak, yaitu dianggap cukup baik. Tanpa diduga, pemimpin Gunung Heiyun ternyata adalah sosok yang terpisah. Apakah dunia bawah ini begitu kuat? Bos dari kelompok bandit manapun sebenarnya terlepas. Atau, apa istimewanya Gunung Awan Hitam ini? Qin Chen berpikir sendiri. Perlu dicatat bahwa Master Detasemen dapat dianggap sebagai orang yang kuat di mana saja. Seperti daerah Gunung Guiming di bawah komando Kaisar Mayat Hidup di mana leluhur Yuan Mo berada. Seluruh wilayah yang luas di sana dikendalikan oleh Mayat Hidup Yang Mulia Dewa bertanggung jawab. Dan kemudian jatuh ke tangan Patriark Yuan Mo. Terlihat bahwa seorang Master Transcendent sudah dapat menguasai area yang sangat luas di dunia bawah. Tapi di depannya, ini hanyalah sekelompok bandit, dan Qin Chen terkejut bahkan ada detasemen yang bertanggung jawab. Tapi tidak apa-apa, karena pria di depannya terlepas. Dia pasti tahu di mana area ini. Qin Chen tersenyum ringan. Ia tidak takut kultivasi lawan tidak kuat. Sebaliknya semakin kuat semakin baik. Hahaha. Yang Mulia Dewa Heiyun, tampaknya reputasimu sebagai bajak laut Heiyun di dunia ini sangat biasa. Seseorang berani bertindak liar di Gunung Heiyunmu. Itu mengganggu perbuatan baikku. Dan pada saat ini, tawa pemuda aneh ini memegangi lehernya dengan tangannya, seolah-olah dia sedang membawa seekor binatang, tergantung di sana. Dan di samping pemuda Yaoi, ada juga pria kuat berjubah hitam, dengan napas dingin, mengikuti langkah pemuda Yaoi. Mundur, dunia berguncang. Satu lagi terpisah.
Murid Qin Chen menyusut dan alisnya sedikit mengernyit. Meskipun pria pro kuat berjubah hitam ini tidak terlalu menarik perhatian, wajahnya hampir tersembunyi di balik bayang-bayang jubah. Tetapi mata itu penuh dengan kematian tanpa akhir, memancarkan paksaan yang tidak dapat dijelaskan. Jelas dia juga seorang yang terlepas, orang yang sangat kuat. Dan basis kultivasinya bahkan lebih tinggi dari Yang Mulia Dewa Heiyun. Apakah Gunung Heiyun ini begitu kuat? Tiba-tiba dua master detasemen muncul. Ini agak di luar harapan Qin Chen. Tuan Muda Su, saya mengejutkan Anda. Yang Mulia Dewa Heiyun menangkupkan tangannya ke pemuda aneh itu. Dan kemudian menatap Qin Chen dengan mata dingin. Siapa Yang Mulia? Mengapa Anda melanggar Gunung Heiyun saya dan memindahkan saya? Gunung Heiyun, jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, jangan salahkan aku, Heiyun, karena bersikap kasar. Udara mati tak berujung meletus. Mata Dewa Yang Mulia Heiyun dingin. Dan dia melihat ke atas dan ke bawah Qin Chen dengan sungguh-sungguh. Dia tidak memperhatikannya sebelumnya. Tapi sekarang dia mengamati Qin Chen dengan hati-hati. Dan dia tidak bisa melihat kultivasi Qin Chen untuk sementara waktu. Ini agak menarik. Neraka, yang lemah memangsa yang kuat. Dan bertarung satu sama lain sepanjang tahun. Tuan manapun memiliki intuisi yang sangat tajam. Pria muda di depannya terlihat sangat biasa. Tetapi temperamennya membuat Yang Mulia Dewa Heiyun tidak bisa tidak waspada. Pemuda di depannya ini sepertinya adalah orang yang menduduki posisi tinggi sepanjang tahun. Temperamennya sangat eye-catching dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Lagi pula, tidak peduli seberapa tinggi basis kultivasi seorang pelayan, sulit untuk berpura-pura bersikap dan menyendiri seperti itu. Pengakuan, Qin Chen tersenyum. Mengapa saya perlu menjelaskan kepada orang lain apa yang saya lakukan? Tetapi saya tidak menyangka bahwa Gunung Heiyun kecil ini akan begitu mengerikan dan berjongkok. Crouching Tiger. Kursi ini sedikit terkejut. Petik 2. Gunung awan hitam kecil. Saya duduk di tanah terbengkalai Gunung Heiyun dan mengikuti perintah Tuan Senming. Yang Mulia sangat bangga pada saya. Heiyun God Venerable dengan dingin berteriak pada Qin Chen. Tuan Senming. Qin Chen tersenyum. Aku tidak mengenalmu. Petik 2. Sombong. Wajah Yang Mulia Dewa Heiyun berubah. Di samping mata pemuda aneh itu juga menjadi gelap. Yang Mulia sangat keras. Petik 2. Pria tua berjubah hitam itu tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam. Tuan, orang ini pasti orang luar baru yang datang ke tempat terlantar saya. Petik 2. Orang luar baru. Petik 2. Pemuda Yaoi dan Dewa Heiyun terkejut. Dan kemudian sadar. Dan ada sedikit keserakahan di mata mereka ketika mereka melihat Qin Chen. Menarik. Perjalanan ke Gunung Heiyun ini benar-benar menghasilkan panen seperti itu. Tuhan Yang Mulia Heiyun. Anak ini jarang dibutuhkan. Pria muda aneh itu berkata sambil mencibir. Ada sedikit keengganan di mata Heiyun. Dan dia buru-buru membungkuk dan tersenyum. Sejak Tuan Muda Su berbicara, bawahannya secara alami patuh. Merupakan kehormatan baginya bahwa putra ini dapat disukai oleh Tuan Muda Su. Pemuda aneh itu tertawa keras. Dan meremas tangan yang memegang leher gadis itu. Boom! Gadis itu menjerit. Tubuhnya ambruk. Jiwanya dipenuhi rasa sakit dan panik. Memancarkan banyak energi negatif. Melolong menyakitkan. Tapi pemuda aneh itu pria itu tidak peduli sama sekali. Sebaliknya, dia menunjukkan senyum kejam. Menghancurkan roh gadis itu sedikit demi sedikit menjadi aliran energi yin. Dan kemudian menyedotnya ke dalam tubuhnya dengan ganas. Hahaha, keren sekali. Jiwa seorang gadis sangat lezat. Wajah pemuda mesum itu memerah karena kegembiraan. Bajingan ini, melihat pemandangan ini, mata Gouwa memerah. Dan dia bergegas. Tetapi ditangkap oleh Qin Chen. Gouwa menangis dan berkata, Senior, orang tua saya dibunuh oleh mereka dengan cara ini. Orang-orang di kota yang ditinggalkan ini sama sekali tidak memperlakukan kami sebagai makhluk hidup. Tetapi menganggap roh kami sebagai makanan mereka. Dan menggunakan mereka untuk melahap kami, langsung, dan bahkan kesenangan. Bajingan ini, saat ini, hati Gouwa bergetar. Dia takut adiknya pergi.
Qin Chen sedikit mengernyit. Dia bisa melihat sekilas bahwa kultivasi pemuda yang menakutkan ini setengah langkah di luar puncak. Sedangkan kultivasi gadis itu hanya di alam yang terhormat. Menyerap jiwa gadis itu tidak berpengaruh pada kultivasi pemuda menakutkan itu. Promosi apapun. Tujuannya melakukan itu tidak lebih dari untuk menyiksa pihak lain. Menyaksikan ratapan menyakitkan pihak lain. Dan menikmati kesenangannya. Orang dari dunia bawah ini benar-benar mesum. Bos, karena dia adalah orang yang disukai Tuan Muda Su. Mengapa kita berbicara omong kosong dengan anak ini? Tangkap saja dia. Pada saat ini, di belakang Heiyun God Venerable, lelaki tua bergigi kuning itu tiba-tiba mencibir. Bentuknya tiba-tiba menghilang. Boom! Saat berikutnya, dia tiba-tiba muncul di depan Qin Chen. Dan tangan kurus besar datang langsung ke arah Qin Chen. Tiba-tiba, hantu menangis dan dewa melolong. Dan di bawah tangan besar, roh jahat yang tak terhitung jumlahnya menyapu. Menutupi langit dan matahari dalam sekejap. Menutupi dan menutup kehampaan di sekitar Qin Chen. Puncak transendensi setengah langkah. Mata Qin Chen acuh tak acuh. Ini jelas master transendensi setengah langkah. Dan basis kultivasinya telah mencapai puncak transendensi setengah langkah. Di bawah satu cakar, kekosongan berosilasi, seperti permukaan air gelisah. Melihat cakar tajam hendak mencengkeram Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan dua lampu dingin melintas di pupilnya. Ledakan, kekosongan di segala arah membeku dalam sekejap. Sosok lelaki tua bergigi kuning itu terkurung dengan kuat di dalam kehampaan, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Apa? Pria tua dengan gigi kuning itu menunjukkan ekspresi kaget dan marah. Sebelum dia sempat bereaksi, dia melihat Qin Chen melambaikan tangannya dengan ringan. Dan cahaya pedang gelap tiba-tiba melintas di kehampaan. Dengan letupan, itu cahaya pedang hitam berubah menjadi hua guang yang tak terlihat melewati pergelangan tangan lelaki tua itu. Dan benar-benar memotong pergelangan tangannya secara langsung. Darah hitam berceceran. Lelaki tua itu melangkah mundur. Dan segera mengeluarkan raungan melengking. Cekikikan. Orang tua yang beracun. Bukan. Pada saat yang sama ketika lelaki tua itu mundur karena terkejut, tawa tiba-tiba datang dari belakang Qin Chen. Dan gadis ular yang mempesona itu entah bagaimana muncul di belakang Qin Chen. Membukanya mulut dan mengeluarkan surat ular. Sepertinya ada kaleidoskop yang beredar di pupil. Dan fluktuasi. Tak terlihat memasuki pikiran Qin Chen untuk sesaat. Membingungkan Qin Chen. Pada saat yang sama, telapak tangan wanita ular itu tiba-tiba mengayun ke bawah. Senior, hati-hati, kata Guhua dengan ngeri. Jangan khawatir, Qin Chen terkekeh. Pupil matanya jernih. Dan dia tidak menerima pesona sama sekali. Dia bahkan tidak melihat ke belakang. Tetapi hanya melambaikan punggungnya. Dan itu yang pertama datang lebih dulu. Dan tangannya yang besar langsung mencubit gadis surat ular itu. Tenggorokannya mengangkatnya dengan erat ke dalam kehampaan. Kamu, Dewi Ular tampak ketakutan. Dan terus melambaikan tangannya ke arah Qin Chen. Cici. Kekosongan itu terkoyak. Dan bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi badai cahaya pedang. Menutupi Qin Chen dalam sebuah instan. Pada saat yang sama, tubuh bagian bawah gadis ular menyebar tiba-tiba. Berubah menjadi tubuh ular yang panjangnya puluhan ribu kaki. Dan dengan cepat terjalin ke arah Qin Chen. Mencekiknya bersama dengan kehampaan di sekitarnya. Menjerat Qin Chen dalam sekejap. Dan diperketat gila-gilaan. Dan pada saat yang sama gadis ular itu menembak. Dengan keras. Kabut beracun yang mencengangkan menyebar di depan Qin Chen. Pria tua dengan gigi kuning itu memiliki wajah ganas dan mata yang garang. Itu menyelimuti Qin Chen. Nak, berbaringlah untukku, orang. Tua itu menunjukkan giginya yang kuning. Dan gas beracun yang tak berujung memenuhi dunia dalam sekejap. Hei, anak itu berani memperlakukan Dulau seperti ini. Apakah dia tidak tahu bahwa cara racun Dulau sangat kuat bahkan Dao pun bisa beracun? Anak ini mungkin berbahaya. Petik 2. Tuan Ular dan Dulau adalah milikku. Heiyun Santuan yang kedua setelah Yang Mulia Dewa sudah cukup untuk memerintah bertengger dalam radius ratusan juta mil. Anak ini tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Dan berani datang ke Gunung Heiyun untuk bertindak liar di depan Tuan Muda Su. Saya khawatir akhirnya akan menyedihkan.
Petik 2. Di bawah. Banyak bandit hitam Yunsan semua tertawa. Ada di tangan. Ini pasti. Belum lagi kehadiran Yang Mulia Dewa Heiyun. Hari ini di Gunung Heiyun. Bahkan Tuan Muda Su dari kota yang terlupakan ada di sana. Jika Anda berani datang ke Gunung Heiyun untuk bertindak liar saat ini, bukan mengejar kematian. Namun, sebelum senyum mereka jatuh, mereka mendengar ledakan dan gas beracun yang tak berujung menghilang. Dan kemudian mereka semua melihat bahwa di Gunung Heiyun, tubuh bagian bawah dan lengan gadis ular itu telah dipotong, dan semua anggota tubuh Dulau telah menghilang. Udara mati di tempat di mana anggota tubuh keduanya patah terus meresap secara teratur, mencoba beregenerasi. Tetapi meskipun mati udara cara menyebar ditekan dengan kuat, tidak dapat membentuk kembali anggota badan. Ini, semua orang membeku. Di depan semua orang, Qin Chen menghela nafas pelan. Cara merobek dan cara racun dianggap salah satu dari ribuan cara. Tapi sayangnya, mereka masih terlalu lemah. Qin Chen menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kecewa. Sebelumnya, ketika gadis ular dan lelaki tua beracun itu bergerak, Qin Chen tidak sepenuhnya melawan, tetapi langsung membiarkan serangan maut kedua orang itu. Tetapi hasilnya masih belum memuaskan. Jalan kematian Qin Chen memang menerima sedikit nutrisi, tetapi tingkat nutrisinya hanya menambahkan batu bata dan ubin. Tampaknya hanya asal-usul tingkat terpisah yang bisa membantu, gumam Qin Chen. Kemudian, dia melihat ke arah gadis ular dan lelaki tua yang beracun itu. Bos, selamatkan aku, Tuan Muda Su. Murid keduanya menyusut, merasakan krisis yang kuat di suatu tempat, dan buru-buru mengeluarkan kepanikan. Ledakan, kekuatan mengerikan meletus di tubuh Qin Chen, langsung menutupi mereka berdua. Asal setengah langkah melampaui puncak, meski biasa-biasa saja, lebih baik daripada tidak sama sekali. Yang Mulia, hentikan. Heiyun God Venerable telah menatapnya, dan pada saat ini dia berteriak dengan marah, dan akhirnya bergerak. Yang Mulia Dewa Heiyun mengulurkan tangan besarnya, dan datang ke Qin Chen dalam sekejap. Dia tidak bertindak segera sebelumnya, hanya untuk membiarkan gadis ular dan lelaki tua beracun itu menguji kultivasi satu sama lain. Pada saat ini, dia sudah mengerti bahwa pemuda aneh di depannya pasti telah mencapai tingkat detasemen. Tanpa mencapai tingkat detasemen, mustahil untuk memecahkan gadis ular dan lelaki tua beracun itu dengan mudah. Terserah kamu untuk menghentikanku, Qin Chen mencibir, mengabaikan serangan Dewa Yang Mulia Heiyun sama sekali, dan mencubit gadis ular dan Dulau dengan kasar. Tidak, keduanya menunjukkan kepanikan, dan dengan letupan, tubuh mereka hancur berkeping-keping, berubah menjadi udara mati dan menghilang perlahan. Jika kamu berani menyerangku, kedua orang ini masih ingin hidup, Qin Chen mencibir, dan menatap Heiyun God Venerable. Dan kamu, aku baru di sini, dan aku hanya perlu seseorang untuk memahami situasinya. Jadi aku akan menyerahkannya padamu. Mati. Qin Chen memunggungi tamu dan menembak langsung ke langit, dan tiba-tiba mengulurkan tangannya yang besar ke arah Dewa Heiyun. Boom! Angin dan awan bergolak, membentuk tak berujung laut, dan meraung keluar. Kamu mencari kematian. Heiyun Sensun sangat marah ketika dia melihat bahwa Qin Chen mengabaikan kata-katanya. Di Gunung Heiyun ini, dia adalah eksistensi yang menjanjikan segalanya kapan dia menderita kerugian seperti itu. Awalnya, dia hanya ingin gadis ular dan Dulau menguji kultivasi satu sama lain. Tetapi siapa yang mengira metode pihak lain akan begitu kejam dan tegas? Gadis ular dan Dulau telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Mereka seperti tangan kanannya. Sekarang mereka telah jatuh. Bagaimana mereka bisa merasakan sakit di hati mereka? Ledakan. Aura pembunuh yang tak berujung tiba-tiba meledak dari tubuh Dewa Yang Mulia Heiyun. Tangannya yang besar seperti gunung, dan bertabrakan dengan tangan besar Qin Chen yang menonjol dalam sekejap. Dengan keras, raungan yang mengejutkan bergema di seluruh langit dan bumi. Dan Yang Mulia Dewa Heiyun hanya merasakan kekuatan yang tak tertandingi bergegas ke arahnya. Tangan besarnya mengenai tangan besar Qin Chen, seolah-olah mengenai dinding tembaga dan dinding besi. Seluruh telapak tangan hancur dalam sekejap, tapi tangan besar Qin Chen tidak terluka, dan langsung datang untuk menghancurkannya.
Apa? Dewa yang mulia Heiyun tampak kaget dan marah. Matanya tiba-tiba membulat. Kekuatan lawan begitu kuat, jauh melebihi ekspektasinya. Awan hitam diselimuti. Jiwa akan dihancurkan selamanya. Hancur. Jejak keganasan melintas di mata yang mulia Dewa Heiyun. Dia meraung. Dan awan hitam tak terbatas menyapu dalam sekejap. Dan dalam sekejap, seluruh langit ditutupi oleh awan hitam tak berujung tertutup. Awan hitam berubah menjadi naga yang marah dan tersapu. Menerus membombardir tangan Qin Chen yang menonjol. Gemuruh, ditemani oleh dampak dari awan hitam dan naga yang marah. Ada serangkaian kekuatan pembunuh jiwa yang aneh melewati tangan besar. Langsung memasuki pikiran Qin Chen. Qin Chen sepertinya mendengar suara hantu yang tak terhitung jumlahnya menangis dan melolong di benaknya. Seolah-olah ada banyak jiwa yang kesal berteriak di sana.